Kemunculan COVID-19 varian Omicron di Indonesia menjadi pengingat bahwa setiap orang perlu melakukan perlindungan yang lebih optimal, termasuk dengan jenis masker yang dipakai. Berikut jenis masker cegah Omicron. COVID-19 varian Omicron disebut menular lebih cepat dari varian Delta yang sempat membuat Indonesia kewalahan hingga mengalami gelombang kedua di pertengahan 2021 lalu. Selain vaksinasi COVID-19, penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan jenis masker yang tepat perlu dilakukan sebagai perlindungan ekstra untuk cegah varian Omicron. Berikut jenis masker cegah Omicron. Dokter spesialis penyakit dalam Erik Daniel Tenda mengatakan, penggunaan masker rangkap atau double masker bisa memberikan perlindungan ekstra yang optimal dari penularan virus corona. Menurutnya, saat menggunakan jenis masker medis, seseorang bisa terlindung dari penularan virus corona hingga 50–60%. Perlindungan yang diberikan akan semakin besar jika ditambah dengan masker kain di lapisan luar, yakni 85% menurunkan risiko terpapar COVID-19. Sebenarnya sama aja untuk semua varian, paling baik masker yang paling baik pakai double mask. Pakai surgical mask lalu didobel dengan masker kain. Kalau didobel itu bisa sampai 85,6% filtrasi, kata Erik saat dihubungi knindonesia.com awal Desember lalu soal jenis masker cegah Omicron. Setelah mengetahui jenis masker cegah Omicron, berikut panduan dan syarat memakai jenis masker yang tepat sebagai perlindungan ekstra. 1. Rutin ganti masker. Erik mengingatkan, masker rangkap sebaiknya tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dia menyarankan penggunaan masker double maksimal hanya digunakan selama 6 jam dan harus segera diganti. Tak hanya itu, saat masker terasa lembab, basah atau Anda sedang batuk dianjurkan segera mengganti masker meski belum 6 jam. 2. Silang tali masker. Saat digunakan, tali masker juga sebaiknya disilang. Ini untuk memperkuat dan meminimalisir celah atau lubang yang bisa dijadikan jalan masuk virus ke tubuh. Mulut, dagu, hidung tercover, jangan pakai maskernya longgar, lalu besinya itu dipencet, kata Erik. Untuk penggunaan di dunia medis, double mask sebenarnya sudah cukup, ditambah not entak. Pinggirannya disimpul atau diikat, kalau kemudian digunakan dengan baik ini bisa 85,6% filtrasi tambahnya. Kalau mau pakai KN94, artinya 94% filtrasi, ini tidak perlu didobel lagi. Kalau kemudian pakai yang N95, ini sebenarnya khusus untuk tenaga kesehatan. Lebih baik untuk masyarakat umum, pakai masker biasa ditambah dengan masker kain, menurut saya jauh akan lebih baik. 3. Masker kain untuk bagian luar. Masker kain hanya untuk penggunaan luar saat Anda menggunakan masker rangkap atau double masker. Anda juga harus rutin mencuci masker kain setiap kali habis digunakan. Jangan biarkan masker kain basah, karena bisa meningkatkan risiko tumbuhnya jamur yang tentu berbahaya untuk kesehatan. 4. Jangan double masker medis. Tidak dianjurkan menggunakan masker rangkap dengan jenis sama. Misalnya masker medis digunakan bersamaan. Kata Erik, masker double itu adalah masker medis dengan masker kain. Bukan masker surgical dengan masker surgical, atau kain dengan kain. Menumpuk masker atau lebih dari 2, tidak akan menurunkan risiko paparan. Apalagi kalau pakai masker banyak, tapi tidak jaga jarak, tidak cuci tangan, tidak jadi lebih baik. Protokol kesehatan harus diterapkan sesuai anjuran, kata Erik. Dengan kata lain, penggunaan masker bedah secara berlapis atau double tidak akan meningkatkan kemampuan filtrasi dan kesesuaian masker. 5. Jaga kebersihan saat pasang masker. Pastikan tangan bersih saat memasang masker. Anda juga dilarang menyentuh masker yang digunakan. Hindari menyentuh bagian depan masker ketika membuka masker dan buka masker dari belakang. Setelah membuka masker,
Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Ganti masker itu pun kalau bisa di tempat sendiri, cuci tangan baru ganti masker.